diberikan kesehatan, tekan kendala di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hari ini kita diskusikan dengan para Bapak Ibu kelompok mapel masing-masing. Tentunya di sini ada Ibu pengawas yang akan mendampingi kita di dalam kegiatan ini. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupmu. Indonesia berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Air liat pada keadaan air tenang alhamdulillah wa kafa bihi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati pengawas SMP Kang Subang, Ibu Hajah Yani Rohanisi SPD MNPD. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan in-house training implementasi kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan insya Allah dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2024. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Materi 1 literasi dan generasi. Materi kedua pemetaan dan penyusunan modul proyek P5. Kemudian ada diseminasi belajar positif. Ada pemaparan program prioritas SMP Kang Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul ya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita di sini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Ibu Hajah Teti, kepada tim kurikulum yang telah Pak Haji Nandang yang telah memasukkan materi ini walaupun hanya beberapa menit ya. Padahal ini materinya banyak loh, Ji. Oke. Alhamdulillah banyak mungkin pengetahuan ilmu yang akan kita dapat ketika kita masuk ke dalam CGP.
ini kita hanya bukan saya akan memberikan materi, tapi kita akan berdiskusi bagaimana nanti kita memberikan treatment kepada anak, bagaimana kita harus bertindak sebagai seorang guru, kemudian bagaimana kita mengajar kepada anak terkait dengan kurikulum yang sedang berlangsung saat ini di sekolah kita. Oke, perkenalkan saya Ucuy ya, CGP Angkatan 11. Kita berdiskusi di sini. Ini mohon maaf kepada CGP 10 juga ya, ada Pak Bambang, ada Bu Ana, Bu Romlah. Ini penguatan buat sekolah kita. Terima kasih, mudah-mudahan yang kedepannya bisa ya CGP, Bapak Ibu yang belum mengikuti CGP. Nanti next ya Bu Ai ya di Angkatan 12. Mudah-mudahan bisa banyak lagi yang mengikuti CGP. Walaupun riweuh, tapi ilmunya banyak gitu ya. Silakan. Dalam hal ini kita akan berdiskusi mengenai budaya positif. Di dalam budaya positif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru nanti sebagai apa ketika kita berhadapan dengan murid, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, yang pertama kita akan berdiskusi mengenai perubahan belajar. Nah, di perubahan pembelajaran sekarang seperti yang telah kita ketahui, ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah pembelajaran student center, yang kedua adalah pembelajaran teacher center. Ada yang tahu student center dan teacher center? Silakan, Ibu Bapak. Ya, Bu Dian. Student center berpusat kepada siswa. Kemudian kalau teacher center berpusat pada guru. Cirinya apa, Bu? Gurunya banyak aktif. Terus segala sesuatu ditentukan oleh gurunya. Segala sesuatu ditentukan oleh gurunya, itu teacher center ya. Kemudian yang lain, Bu Aul? Gurunya banyak ngomong ya. Teacher center. Oke, gurunya banyak ngomong. Kalau student center, Bu Siswanya harus aktif. Siswanya aktif. Belajarnya, oke. Nah, student center biasanya ada diskusi, kemudian student center biasanya ada pemaparan siswa di depan, kan gitu ya. Nah, jadi bukan guru hanya memberikan materi. Nah, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan menantang buat kita semua. Pertanyaan menantang dan mungkin akan menyakitkan. Apa yang dilaksanakan di sekolah kita terkait dengan apakah student center, apakah teacher center yang dilakukan di sekolah kita? Ini pertanyaan yang menantang dan menyakitkan ya Pak Bambang ya. Betul. Kita sudah melakukan teacher center apa student center? Nah, dengan pola sekarang kurikulum Merdeka, kita diupayakan untuk melaksanakan pembelajaran secara student center. Silakan. Lanjut. Kemudian, nah, di dalam paradigma pembelajaran juga yang kedua ada profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Sudah dibahas tadi sebagian oleh Ibu pengawas. Kemudian yang pertanyaannya juga cukup menantang dan menyakitkan di kita. Apakah sudah dilaksanakan di sekolah kita? Sebagian. Cirinya dari adanya profil pelajar Pancasila apa cirinya? Kegiatan apa ada? Penerapan? Piket kelas. Penerapan P5. Itu ciri dari profil pelajar pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Kan tadi sudah disebutkan penguatan, sebagai penguatan itu P5 itu ya. Nah, lanjut Pak. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif. Ini dimensi dari
profil pelajar Pancasila semuanya sudah tahu. Lanjut Pak, karena cuma 30 menit jadi harus cepat-cepat. Oke, ada sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yang disebut dengan teori kontrol miskonsepsi. Ada kasus yang ada di luar negeri bahwa ada di Ukraina ada Alexander Kudlai dan Victoria Pustovitova. Pasangan ini ya kemudian menjaga ikatan cintanya dengan memborgol tangannya. Memborgol tangannya ini. Dua-duanya memborgol tangannya. Nah, namun pada akhirnya mereka itu selama memborgolnya kuat itu hanya 123 hari. Dia memborgol masing-masing tangannya hanya kuat 123 hari. Nah, ini adalah mengindikasikan ada posisi kontrol. Posisi kontrol yang lebih besar perempuannya atau laki-lakinya. Ya, posisi kontrol. Kemudian cerita ini menerangkan kalau perempuannya itu tidak terlalu percaya dengan laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki. Sehingga mereka memposisikan dirinya untuk diborgol. Silakan. Jadi yang selanjutnya. Nah, ini dari cerita tersebut kita masuk ke dunia pendidikan. Dari cerita tersebut kita masuk ke dunia pendidikan bahwa posisi kontrol yang kita lakukan adalah selama ini salah atau betul. Ya. Ada satu ilusi guru mengontrol murid. Murid, kamu kesini, kamu belikan air minum, kamu belajar dengan baik, kamu rajin, sok belajar dengan baiklah. Kamu supaya nilainya besar, coba malam menghafal. Itu kita telah mengontrol siswa atau belum dengan kata-kata itu? Belum. Sudah mengontrol belum? Ya, sudah tapi tidak maksimal. Oke. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan rasa membuat salah itu menguatkan karakter. Betul tidak? Sekarang kesiswaan atau kurikulum dikritik. Wah, kurikulum itu begini, ya. Kemudian coba lamun itu begini ya kurikulum. Atau kalian muridnya, ya. Murid dikritik, kamu itu entenya ibu guru. Ibu guru ngajar setiap hari ke kamunya kok seperti itu. Nah, dia merasa kita telah mengontrol dia apa belum? Nggak pikirin cepat. Ya, kita sudah mengontrol dia belum dengan kata-kata itu? Sudah mengontrol. Oke. Sudah mengontrol ya. Nah, tapi di sini miskonsepsi. Ternyata kita tidak mengontrol dengan hal itu. Dengan kata-kata itu, dengan rayuan dan dengan bahwa dia itu harus menjadi walaupun dia merasa bersalah kepada kita tidak bisa mengontrol dia. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Tidak ada. Tidak bisa kita orang dewasa mengontrol siswa. Nggak bisa. Sekarang banyak kejadian kamu itu pulang sekolah langsung pulang. Ya Pak, di jalan maka dituhan dia. Tuh kan ya. Yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif, bermanfaat tidak. Ketika kita bilang, kamu siswa harus belajar dengan rajin. Kamu itu pinter, kamu soleh, kamu itu hebat. Ya, positif kan? Memberikan efek enggak kepada anak. Nah, betul enggak dia akan melakukan itu? Belum tentu. Ini adalah ilusi semua, tidak bisa. Jadi sebetulnya yang memegang kontrol itu siapa sebetulnya? Diri sendiri. Ya, diri sendiri, betul. Dengan adanya kesadaran. Jadi sebetulnya dengan teori ini, posisi kontrol,
kita harus menyadarkan anak, itu kuncinya, agar anak bisa terkontrol oleh kita. Dia melakukan apa yang kita lakukan dengan kesadarannya sendiri. Ya, lanjut. Nah, kita selalu melihat adanya stimulus respon dengan anak. Ya, realitas yang terjadi, kebutuhan kita sama nggak dengan kebutuhan teman kita? Kebutuhan anak yang satu sama dengan kebutuhan anak yang lain? Tidak ya. Kemudian semua orang melihat yang sama? Tidak. Anak ini dengan anak ini melihatnya sama apa tidak? Tidak ya. Kemudian kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, bisa tidak? Tidak ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya? Pak Dadang bisa mengontrol Budian? Tidak bisa. Oh tidak. Nah, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dengan teori kontrol ini kita akan tahu, ternyata kita akan tahu bahwa yang menjadi teori yang mengontrol kita adalah diri sendiri. Kemudian nanti akan dibahas bahwa setiap orang berperilaku itu sesuai dengan kebutuhannya. Nanti ada teori kebutuhan ya Pak Bambang. Lanjut. Nah, di disiplin positif ada kabar, ada informasi detik.com di Surabaya. Video seorang guru memukul siswa SMP di Surabaya viral. Kemudian video itu berbentuk WhatsApp 3 detik, tampak guru memukul siswanya. Peristiwa itu ternyata membuat orang tua tidak terima, lalu dilaporkan ke kepolisian. Ini kita masuk ke disiplin anak. Kejadian itu ketika pembelajaran, kemudian anak tidak mengerjakan tugas yang dia berikan. Kemudian ketika pembelajaran dia selalu ngobrol, dan guru itu melakukan tindakan pemukulan. Nah, pantas tidak? Tidak ya? Tidak. Nah, disiplin. Nah, ini berarti kita masuk ke disiplin positif ya. Lanjut. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu cara membentuk sikap mandiri anak, menumbuhkan disiplin yang didorong dari diri anak tersebut, bukan takut dihukum atau bukan diberi reward, gitu ya. Jadi anak itu harus memiliki kesadaran. Pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga fokusnya pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Kemudian menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang, yang nanti tidak ada sikap dendam-mendendam antara guru dengan siswa. Nah, kita buat disiplin anak itu seperti apa? Ya, kita posisikan anak agar dia menyadari, dia sadar akan dirinya sendiri. Dia melakukan itu atas kesadaran, bukan oleh kita ari maneh keur ngajar teh ngobrol wae, tidak bisa. Atau sok kamu pintar, kamu bagus, coba belajar dengan baik, tidak bisa juga. Kita harus membuat anak tersebut menjadi sadar ya. Lanjut Pak Ridwan. Nah, kita masuk ke karena waktunya ya, padahal ini banyak sebenarnya yang mau dibahas. Masuk ke nilai-nilai kebajikan. Ada kasus ketika pembagian rapat kenaikan, ada guru ya yang ada wali kelasnya, muridnya belum nilainya belum komplit atau nilainya di bawah. Kemudian orang tuanya datang ke rumah wali kelas tersebut. Nah, membawa bingkisan ya. Apa pandangan Bapak Ibu terhadap peristiwa itu? Salah. Pandangan Bapak Ibu, Bu Ai. Ya, silakan Bu Ai. Kan sebelum pembagian masih kosong.
Iya. Iya. Orang tuanya datang, orang mahasiswa datang ke guru, ke wali kelas. Nah, membawa bingkisan karena anaknya nilainya belum, dia masih kosong. Ya. Tidak boleh ya? Bu Ai tidak boleh katanya. Tidak boleh. Bak Kakak bukan. Bakal. Betul pada tidak minta ya kita ya. Tidak minta. Nah, ya. Dengan hal itu coba deh, Ibu resapi kepada pikiran dan hati. Dengan adanya hal itu kita akan terdorong, akan memberikan nilai kan? Secara manusiawi itu akan terdorong, walaupun nilainya sesuai KKM misalnya, ini akan terdorong dengan ini. Nah, ini apakah melanggar nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu jujur, kemudian nilai-nilai adil, nilai-nilai kebajikan itu, ya? Melanggar tidak? Iya. Walaupun kita tidak minta ya Pak ya? Berarti harus ditolak itu. Nah, iya. Nah, ini akan mengindikasikan kepada pelanggaran nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan contohnya lanjut Pak. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, terus terang, rajin, berani, bersih, komitmen, belas kasih, percaya diri. Kejujuran, bersahaja, berprinsip, baik hati, bijaksana, bersyukur. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi kasus tadi melanggar nilai kebajikan apa tidak? Ya. Apakah kita seorang guru harus, kita itu kan sebagai seorang guru yang memberikan mendidik anak untuk jujur, mendidik anak untuk belas kasih, saling menghormati, kemudian mendidik anak untuk tidak melakukan hal yang negatif lah gitu. Nah ini ya. Oke, lanjut. Ini ada film, Bapak Ibu, ini film yang sangat menyentuh. Saya harapkan Bapak Ibu menonton ini film dengan sebaik-baiknya. Ini sangat menyentuh sekali. Bahkan anak saya pun menangis setelah menonton ini. Ini walaupun tingkatan SMA tapi cocok untuk SMP juga. Silakan Pak, bisa diputar. Ibu udah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalau tidak apa? Dari mobilnya kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian di mana? Sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Kayla, sini kok. Apa lagi datang Kayla? Hah? Tiduran lagi? Nanya kok? Tunggu. Mentong kau Kayla, jaga gara-gara kau kita semua tidak belajar. Mentong ini, tunggu dulu. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak.
jangkauannya. Ya, setengah 11. Baju jam 11. Baju jam 11. Sana di bagian pagi jam 11. Oh, setengah itu. Makanya hiji video deh. Anu pentingnya malah. Pentingnya cara menghadapi anak. Ayo mantap. Maafkan teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena rumahku belum berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Posisi kontrol guru penting tau. Hari ketiga kemarin Aduh, saya tidak masuk sekolah. Oke, dari film ini ini masuk ke kebutuhan, teori kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia. Kita seorang guru harus tahu kebutuhan anak itu butuhnya apa. Kasih sayang, diterima di kelas, ya. Kita harus tahu kebutuhan siswa kita. Lanjut, Pak, lanjut Pak. Ini kebutuhan dasar, kebutuhan hidup, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut Pak. Lanjut ke terus. Nah ini yang terakhir karena waktu ya, ada 5 posisi kontrol. Jadi kita harus bisa memposisikan diri sebagai guru. Posisi apakah kita di depan anak-anak? Silakan Pak, bisa di posisi kontrol yang benar. Nah itu ada filmnya tuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan tindakan pelandaian dosen dan contoh gerakannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Itu terakhir Bu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Iya, maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan memandang dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Ibu dapat memposisikan diri sebagai posisi manajer, walaupun memang masih dalam tahap belajar mungkin ya. Nah, coba lanjut sedikit. Lanjut. Nah, posisi segitiga restitusi melakukan ketika ada masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak, kemudian validasi tindakan yang salah dari anak, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baru setelah 3 posisi itu, 3 kegiatan itu kita lakukan, anak mungkin akan muncul kesadaran dalam dirinya. Bagaimana penerapannya? Ada sih video, tapi waktunya sudah mungkin mepet-mepet ya. Demikian, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan nanti kita berbincang lagi ke depan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dari saya pribadi. Tetap semangat untuk mengabdi di dunia pendidikan. Jangan lupa Bapak dan Ibu yang belum ikut CGP, ikut CGP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Wakasek SMP Mam Subang, Bapak Ucu SSMP. Berikut saya sajikan video penanganan anak yang memiliki masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Anak ini memiliki masalah, dia membolos ketika pelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh guru bahasa Indonesia yaitu Bu Sipa. Kemudian dia tidak masuk karena belum mengerjakan tugas. Nah, kita akan melihat bagaimana cara penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Oh ya, sini masuk sini. David, silakan duduk, Fit. Ya. Si Pak. Nah, ini David. Kamu hari ini baik-baik saja? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Bapak mendengar bahwa dari Bu Sipa bahwa kamu membolos saat pelajaran Bu Sipa. Nah, Bapak tahu kan kamu anak yang rajin, anak yang baik. Kenapa sampai membolos? Sebelumnya, saya minta maaf, Pak. Tadi waktu jam mata pelajaran bahasa Indonesia, saya izin ke toilet. Namun, setelah ke toilet, saya pergi ke perpustakaan untuk memutuskan tidak kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas membuat teks laporan percobaan. Oh, begitu. Pak, Tidak apa-apa. Jika kamu berbuat kesalahan seperti ini, tentu saja kamu memiliki alasan. Nah,
alasan kamu kamu tidak masuk kelas ketika pelajaran FISIPA apa coba? 2 hari yang lalu saya dibawa ke rumah sakit, Pak. Saya menjaga ayah bersama ibu saya setiap pagi. Saya pulang ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah karena ibu saya harus segera menjaga ayah saya lagi. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Oh begitu. Kalau begitu Bapak turut prihatin atas masalah yang menimpa keluarga kamu. Baiklah David, Bapak di sini tidak akan menyalahkan kamu karena kamu memang sekarang itu sedang ada masalah ya. Nah, kita di sini akan berdiskusi bagaimana tindakan kamu ke depan agar tidak membolos lagi dan kamu bisa memperbaikinya. Ya, Pak. Nah, menurut kamu apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai, Pak, karena saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya. Saya tidak memaksimalkan batas akhir tugas dengan baik. Terus apakah kamu bisa memperbaikinya? Ya, Pak, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang saya perbuat. Kalau begitu Bapak sangat senang mendengarnya. Mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama atas kesepakatan bersama. Mengerjakan tugas itu sangat baik sekali dan harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh guru-guru. Nah, untuk memperbaikinya ke depan, bagaimana yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bu Sipa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak hanya itu saja, saya akan segera mengerjakan tugas membuat teks laporan percobaan. Insya Allah, kedepannya saya tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas lagi, Pak. Kalau begitu alhamdulillah. Terima kasih ya David, karena kamu sudah mau belajar dari kesalahan. Kemudian semoga ayah kamu disehatkan kembali dan kamu menjadi anak yang sukses. Amin. Terima kasih doa baiknya, Pak. Ya, kalau begitu kamu boleh masuk ke kelas kembali ya. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video berikutnya saya sajikan penanganan anak yang memiliki masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana siswa dia mencontek ketika ulangan sumatif berlangsung. Nah, karena dia merasa tidak mempersiapkan pelaksanaan ulangan tersebut, sehingga dia membawa catatan kecil untuk sebagai bahan mencontek dia. Nah, video penanganan ini dapat Bapak Ibu saksikan sebagai berikut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh ya, sini masuk. Biasa, coba silakan duduk. Biasa, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Ya, Pak, kemarin waktu ujian semester saya mencontek, Pak. Mencontek. Coba ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya. Ya, Pak, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas yang ada di sana. Oh, begitu. Bapak yakin sih manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahan dan kamu sudah bagus mau mengakui kesalahan, ya? Ya, Pak, saya minta maaf. Nah, sekarang Bapak pengen tahu kenapa kamu mencontek? Ya, Pak, karena saya tidak belajar. Jadi saya merasa soal-soalnya begitu sulit. Pak, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil ke dalam ruang akhir semester. Saya minta maaf, Pak. Oh iya. Terus kalau mencontek itu tindakan yang benar apa salah?
Salah Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Jadi untuk kedepannya kamu gimana coba kalau ada nanti ulangan lagi? Ya Pak, saya akan belajar lebih tekun Pak, dan bertanya kepada guru mata pelajarannya apabila saya belum paham tentang materi pembelajarannya. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Berarti kamu sudah mengakui dan kamu sudah meminta maaf. Kemudian kamu akan memperbaiki kesalahan kamu di kelak kemudian hari ya. Itu bagus. Bapak Ibu sangat senang bisa membantu anak-anak ya. Alhamdulillah. Kalau ada kesulitan, kamu bisa menghubungi Bapak, bisa menghubungi wali kelas atau guru mata pelajaran, ya? Ya Pak, terima kasih. Oke, kalau begitu kamu bisa kembali ke kelas, ya? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farel dari kelas 9G. Saya mengakui kesalahan saya, yaitu mencontek pada ujian akhir semester. Saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan mempersiapkan bila ada ujian nanti. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Pak Ucu. Hal ini menjadi upaya perbaikan bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Subang, tim panitia IHT dari SMP Negeri 6 Subang, kemudian Bapak Ibu guru pengajar SMP Negeri 6 Subang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi budaya positif dari mulai perubahan paradigma pembelajaran hingga segitiga restitusi. Penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana saat ini sebagai guru, sebagai penuntun, pembimbing, juga sebagai pemimpin pembelajaran bagi terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, saat ini harus terlaksana dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, sehingga mereka dapat terwakili, dapat terwadahi bakat dan minat siswa tersebut. Kemudian dengan mengetahui teori kontrol dan teori kebutuhan anak serta penanganan anak yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi harus terlaksana dengan baik di sekolah, sehingga anak-anak siswa akan merasa nyaman berada di sekolah. Demikian saya sajikan video diseminasi budaya positif sekaligus sebagai kegiatan IHT di SMP Negeri 6 Subang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.